Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Sari dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung, Angkatan 2018 serta Program Permata Sakti 2020. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai kebudayaan Lampung dan interaksi sosial di Lampung. Secara geografis, Provinsi Lampung berada di ujung selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Lampung terkenal dengan potensi alam yang sangat beragam. Selain sumber daya alam yang sangat melimpah, Lampung juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Kebudayaan yang ada di Lampung meliputi suku adat Lampung, rumah adat, pakaian adat, berbagai tarian tradisional Lampung, dan berbagai kuliner khas Lampung. Yang pertama adalah suku Lampung. Sesuai dengan semboyan Provinsi Lampung, Sabumi Ruwajurai atau satu bumi dua jiwa. Masyarakat di Provinsi Lampung dibagi dalam dua suku, yaitu suku Lampung Pesisir dan suku Lampung Pepadun. Sesuai dengan namanya, masyarakat suku pesisir tinggal di sepanjang pesisir Lampung. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku pesisir adalah bahasa Lampung dengan dialek A atau API. Berbeda dengan masyarakat suku pesisir, masyarakat suku Lampung Pepadun tinggal di daerah tengah atau daratan. Masyarakat dengan suku ini terkonsentrasi di wilayah pedalaman dan dataran tinggi. Dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Lampung Pepadun adalah bahasa Lampung dengan dialek O atau Nyo. Yang kedua adalah rumah adat tradisional Lampung. Lampung memiliki rumah adat yang dikenal masyarakat dengan sebutan Nuwo Sesat. Rumah ini pada awalnya hanya tempat untuk pertemuan masyarakat Lampung untuk menyelenggarakan musyawarah, dan rumah ini berbentuk panggung. Nama Nuwo Sesat diambil dari bahasa Lampung sendiri yang berarti rumah adat. Rumah adat ini memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah yang pertama, Sesat Balai Agung, yang merupakan tempat pertemuan para penyimbang adat atau biasa disebut dengan Purwatin. Yang kedua adalah Nuwo Bala, merupakan rumah adat Lampung yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi penyimbang adat atau kepala suku. Dan yang ketiga adalah Nuwo Luni, yang rumah adat Lampung biasa digunakan oleh rakyat biasa. Yang ketiga adalah pakaian adat Lampung. Salah satu kebudayaan yang menonjol di Lampung yaitu pakaian adat Lampung. Provinsi Lampung terkenal dengan kain yang sangat khas, yaitu kain tapis. Kain ini terkesan mewah karena pembuatannya dipadukan dengan penggunaan benang emas. Kain ini biasa dipakai untuk upacara-upacara adat atau untuk menghadiri acara-acara formal. Nilai estetika itu tercermin dari gaya pakaian adat Lampung yang serba tertutup dengan dihiasi aksesoris lokal yang dipadukan dengan nilai-nilai agama. Sebagai pakaian adat yang kaya akan budaya, pakaian masyarakat Lampung memiliki jenis-jenis aksesoris. Di antaranya, kalung papan jajar. Yang kedua adalah kalung buah jukun, selempang pinang, ikat pinggang, gelang burung, gelang kano, gelang bibit, siger, sereja bulan, subang, perhiasan leher dan dada, kemudian perhiasan pinggang dan lengan. Yang keempat adalah tarian adat Lampung. Lampung mempunyai berbagai jenis tarian tradisional, diantaranya adalah yang pertama, tari Sige Pengunten. Tari Sige Pengunten merupakan sintetis dari dua identitas kebudayaan yang ada di Lampung. Tari Sige Pengunten menggambarkan ekspresi kegembiraan atas kedatangan para tamu undangan. Selain itu, makna esensial dari tari ini merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu undangan yang hadir. Dalam tari ini, para penari mengekspresikan hal tersebut dalam rangkaian gerakan yang luas, ramah, dan penuh dengan kehangatan. Dan yang kedua adalah tari Cangget. Tari Cangget merupakan tarian yang menggambarkan pergaulan yang dilakukan oleh muda-mudi untuk mencari jodoh. Waktu tari Cangget ditarikan, biasanya para orang tua memperhatikan dan menilai gerak-geri mereka dalam membawakan tarian ini. Tujuannya pun tidak hanya sekedar melihat gerak-geri pemuda atau pemudi saat sedang menarikan tari Cangget, melainkan juga untuk melihat kehalusan budi, ketangkasan, dan keindahan ketika mereka berdandan dan mengenakan pakaian adat Lampung. Yang keempat adalah tari Bedana. Tari Bedana diyakini bernapaskan agama Islam, merupakan tradisional masyarakat Lampung yang mencerminkan tata cara kehidupan masyarakat Lampung yang ramah dan terbuka sebagai simbol persahabatan dan pergaulan. Dan yang terakhir adalah tari Melinting. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting
yang ada di Lampung Timur. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu, acara budaya dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Yang kelima adalah kuliner tradisional khas Lampung. Banyak warisan kuliner yang terus dikembangkan sampai saat ini dan menjadi makanan khas tradisional yang unik, lezat dan juga bercita rasa tinggi. Di antaranya adalah yang pertama, tempoyak. Tempoyak adalah hidangan yang berasal dari olahan buah durian yang difermentasi. Biasanya, kuliner khas Lampung ini dikonsumsi bersama nasi dan jarang dimakan secara langsung. Rasa yang khas dan aroma yang cukup tajam membuat tempoyak menjadi pilihan campuran bumbu masakan khas bagi orang-orang Lampung. Yang kedua adalah seruit. Seruit adalah makanan khas Lampung berupa ikan goreng atau bakar dengan bumbu tradisional. Menikmati seruit tidak akan lengkap tanpa sambal yang terdiri dari campuran terasi, lalapan, tempoyak, atau mangga. Sesuai dengan namanya yang berasal dari kata nyeruit, seruit seringkali dijadikan sebagai hidangan untuk menikmati bersama-sama. Dan yang ketiga adalah gabing. Gabing merupakan makanan khas Lampung yang terdiri dari batang kelapa muda yang dipotong dan direbus. Gabing sering dimasak dengan campuran santan sehingga rasanya gurih. Untuk menambah cita rasa, biasanya gabing juga ditambahkan dengan potongan daging. Selanjutnya adalah interaksi sosial masyarakat Lampung. Lampung mempunyai Piil Pesengiri. Piil Pesengiri sebagai penyangga atau pilar utama filosofi orang Lampung. Disokong 4 pilar penyangga yaitu Nemui Nyima dengan Nyapur, Julu Beada dan Sakai Sambayan. Yang pertama adalah Nemui Nyima. Nemui berarti tamu, Nyima atau Sima berarti santun. Bagian Nemui Nyima ini sebagai perlambang kalau masyarakat Lampung menjamu kehadiran tamu. Yang kedua adalah Nengah Nyapur, mengandung arti suka bergaul dan bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga adalah Bejulu Beade. Bejulu atau julu berarti nama baru ketika seseorang mampu mencapai cita-citanya. Ade berarti gelar atau nama baru yang disandang. Yang keempat adalah Sakai Sambayan. Sakai atau akai berarti terbuka dan bisa menerima sesuatu yang datang dari luar. Sakai Sambayan dapat diartikan sebagai sifat kerjasama, gotong royong atau urun rembu masyarakat Lampung. Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat kehidupnya orang Lampung atau Piil Pesengiri mempunyai nilai-nilai atau pola kehidupan yang baik secara prinsip. Nilai ini biasa disebut sebagai norma dasar masyarakat Lampung. Lampung juga merupakan daerah terbuka terhadap pendatang. Buktikan, Lampung merupakan daerah transmigrasi pertama di Nusantara. Kehadiran transmigrasi pertama dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1905 di daerah Bagelan, Gunung Tataan yang kini masuk pada Kabupaten Pesawaran. Demikianlah penjelasan mengenai kebudayaan Lampung dan interaksi sosial di Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.